Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Gabar Is Back. Sesuai judulnya, pemeran utama di film ini yaitu Gabar alias Aditya yang kembali diperankan oleh aktor favorit kita Akshay Kumar. Nah, si Gabar ini seperti KPK-nya India. Bedanya, dia cuma bergerak sendirian untuk memberantas koruptor dan petugas pemerintahan yang semena-mena ke rakyat kecil. Nah, kejadian penjebakan paling terbaiknya saat dia menjebak sebuah rumah sakit yang memeras para pasiennya dengan segala cara. Lalu bagaimanakah kelengkapan ceritanya si Gabar ini? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Di awal cerita, kita akan disuguhi dengan sebuah penculikan. Dan di sini ada 10 kolektor yang diculik oleh seseorang. Di sebuah wilayah bernama Maharashtra, 10 orang ini adalah pemimpin distrik wilayah itu. Ternyata 10 orang ini juga termasuk orang-orang yang korupsi terhadap negara. Berita penculikannya pun tersebar ke seluruh penjuru kota, baik pemerintah daerah ataupun masyarakat. Keesokan harinya diberitakan bahwa 9 dari 10 kolektor itu telah kembali. Namun ada salah satu dari kolektor itu yang ternyata digantung di tengah-tengah kota dengan berkas dan juga DVD. Polisi yang melihat itu kemudian menurunkan mayat kolektor itu dan membawanya ke kantor polisi. Polisi membuka berkas yang tergantung dengan mayat kolektor. Saat dibuka, ternyata isinya merupakan pernyataan bahwa Gabar yang membunuhnya. Karena sang kolektor adalah orang yang korup. Dan di situ juga telah disertakan bukti-bukti dari semua hasil korupsi yang dilakukan. Polisi memerintahkan agar semua berkas itu tidak menyebar, namun sayang, Gabar menyebarkan DVD itu ke seluruh penjuru kota, bahkan ke media televisi. Hal tersebut menjadi perbincangan yang hangat di kota. Di sebuah kampus nasional, seorang dosen yang bernama Aditya sedang melakukan tugasnya, yaitu mengajar. Aditya adalah dosen fisika di kampus itu. Ia memiliki cara sendiri untuk mengajar mahasiswanya. Di saat yang bersamaan, ada beberapa preman yang datang ke kampus itu. Preman itu ingin menutup kampus tersebut. Namun ketika mereka mendatangi Aditya, justru Aditya mempraktikkan ilmu fisikanya kepada preman itu. Alhasil preman-preman itu babak belur dibuatnya. Para preman tersebut lari, namun Aditya mengejarnya hingga mereka keluar gerbang kampus. Saat itu, Aditya mengatakan bahwa mereka tidak bisa menutup kampus ini selama ia masih ada di situ. Malam harinya, Aditya baru pulang dari kampus. Di perjalanan pulang, Aditya dicegat oleh seorang wanita yang bernama Surti. Surti meminta tolong untuk membawa kakaknya yang sedang hamil untuk melahirkan. Aditya pun menolongnya, namun kakaknya Surti justru melahirkan di dalam mobil. Setelah melahirkan, dibawalah wanita dan bayinya itu ke rumah sakit. Surti belum sempat mengucapkan terima kasih, namun Aditya sudah pergi duluan. Surti berpikir bahwa lelaki itu seperti malaikat. Di sisi lain, di kantor polisi, mereka sedang berdiskusi terkait masalah Gabar. Di sana, kepala polisi mengatakan siapa saja diperbolehkan untuk memberikan ide, namun mereka hanya diam. Di situ ada satu polisi yang hanya sebagai sopir mengangkat tangannya untuk memberikan ide, tapi justru diabaikan. Polisi ini bernama Sadu. Sadu yang merasa diremehkan kemudian keluar dari kantor polisi. Ia berpikir untuk melakukan cuti guna mencari informasi terkait Gabar. Di suatu pagi, Surti yang sedang mengendarai skuternya membuat sebuah mobil orang penyok. Namun Surti membuat seolah-olah sopir mobilnya lah yang salah. Saat itu Aditya datang. Ia mengatakan bahwa Surti lah yang salah. Aditya menjelaskan kalau apa yang Surti lakukan ke sopir itu akan menghilangkan pekerjaannya. Surti kemudian sadar dan Surti mengundang Aditya ke acara syukuran anak yang lahir di mobil Aditya. Di sisi lain,
Sadu sedang menyelidiki kasus Gabar di kantornya. Gabar mengirimkan sebuah CD ancaman bahwa Gabar akan mengosongkan kursi kepala PWD alias Menteri Pekerjaan Umum untuk selamanya. Nama Gabar makin mencuat di mana-mana, namun tidak ada yang tahu siapa Gabar sebenarnya. Di ruangan Menteri Pekerjaan Umum, saat itu masuk seorang karyawan bawahannya yang mengatakan bahwa Gabar telah menculik para kolektor. Dan apabila target selanjutnya adalah kantor kita, maka nama Anda adalah yang paling ditargetkannya. Di situ kepala menteri ini takut bukan kepalang. Di waktu yang bersamaan, seorang kepala proyek datang untuk menambah uang suapnya. Namun menteri ini kemudian mengembalikan uang itu, bahkan DP-nya yang sebanyak 15 juta. Sang menteri akan menerima apabila semuanya dilakukan dengan benar. Serta menteri mengumumkan kepada semua karyawan bahwa ia akan mengembalikan semua uang yang ia korupsi secara cash dan memohon hal itu disampaikan kepada Gabar. Polisi kemudian bertindak, di mana polisi ini membuat sebuah pencarian di kantor Kementerian Pekerjaan Umum yang paling korup. Namun di sana semua orang justru malah mengakui semua kekorupannya, bahkan membludaknya orang yang mengakuinya. Namun saat itu, kepala distrik kolektor justru yang diculik oleh Gabar dan membuat para polisi kaget. Mereka sibuk di kantor pekerjaan umum, namun lain lagi yang diculik. Di sisi lain, Gabar yang menangkap kepala distrik kolektor ini kemudian menanyakan apa kesalahan dari kepala distrik ini, bahwa dia telah menerima suap untuk pengalian aliran air ke pabrik gula, yang dimana aliran itu sebenarnya adalah untuk kepentingan pertanian masyarakat. Kepala distrik inilah yang membuat kekeringan air para petani di daerah itu. Kepala distrik ini pun digantung di tengah kota. Media pun sontak terkaget dengan masalah ini. Bahkan masalah ini benar-benar membuat sebuah keributan antara petugas pemerintahan serta membuat ketakutan para koruptor-koruptor kelas kakap. Aditya pun mengunjungi rumah Surti untuk melihat anak dari kakak Surti. Di sana, Aditya menggendong anak itu dan memberikan kalung sebagai tanda kecil untuk anak dari kakak Surti. Nampaknya Surti dan Aditya mulai tumbuh rasa cinta satu dengan yang lain. Sadu yang sedang menyelidiki kasus Gabar ini mulai membuat pola dengan mengumpulkan nama-nama petugas pemerintah yang jujur dan berpikir keras bagaimana mereka membuat sebuah tim yang tangguh untuk menangani masalah ini. Aditya yang mulai dekat dengan Surti, kemudian mereka sering jalan bareng. Bahkan di hari itu, mereka jalan-jalan hingga Surti hendak menyeberang. Surti terserempet sebuah bajai. Surti pun dibawa ke rumah sakit. Di sana Surti dan Aditya sedang berkonsultasi dengan dokter saat itu. Dokter menyarankan sebuah tes yang sangat banyak yang tidak perlu seharusnya. Gabar yang berada di situ pun menyangkal bahwa dia melihat Surti diserempet. Namun dokter malah dengan angkuhnya mengatakan, kalau kalian tidak apa-apa, kenapa harus ke sini? Saat Aditya alias Gabar ini keluar dari tempat itu, dia mendengar percakapan antara suster dan dokter kandungan di sana. Aditya mendengar bahwa ibu-ibu harus dioperasi sesar walaupun bisa lahir normal, agar rumah sakit itu bisa mendapatkan uang yang banyak. Kalau tidak, bagaimana bisa rumah sakit itu menggaji si suster? Itu kata si dokter. Gabar merasa ada yang tidak beres di rumah sakit itu. Ketika berada di kasir, Aditya alias Gabar ini justru melihat adegan yang sangat menyedihkan, di mana ada seorang ayah dan anaknya yang kemudian membayar uang administrasi untuk operasi istrinya. Namun saat itu justru pihak administrasi memberikan surat kematian dari istrinya. Suami itu histeris mendengar istrinya meninggal. Kenapa tidak diberitahu dari semalam? Bahkan saat itu anaknya pun tak boleh melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Aditya yang menyaksikan itu geram, dan Aditya akhirnya pergi dari rumah sakit itu. Aditya alias Gabar menyusun rencana untuk membuat rumah sakit itu dapat pelajaran. Saat itu, Aditya mendatangi sebuah keluarga yang telah didatangkan jasad suaminya yang bernama Bagram. Istri dan dua anak ini memberikan sebuah surat untuk klaim sertifikat kematian. Aditya membawa mayat Bagram ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bagram disambutlah oleh dokter dan masuklah ke ruangan di mana Bagram akan dirawat.
Saat itu, dokter yang mengecek bahwa Bagram sudah meninggal. Dokter memainkan sebuah sandiwaranya. Bahkan Bagram bisa diobati katanya. Aditya harus ke administrasi untuk membayar keuangan. Dan setelah itu, Aditya diminta untuk membeli semua obat-obatan di apotek. Dan tidak hanya itu, Aditya serta keluarga Bagram dikabari bahwa Bagram harus dioperasi dan didatangkan dokter ahlinya dari luar negeri agar bisa selamat. Namun Aditya harus membayar uang operasi yang sangat besar. Dokter ahli pun didatangkan dan ketika menganalisa, dokter itu mengatakan bahwa mereka harus mengakhiri sandiwara itu karena mayat Bagram sudah mulai membusuk. Namun dokter di rumah sakit itu mengatakan, biarlah dulu, selama mereka bisa membayarnya, kenapa tidak diperas saja? Keluarga Bagram sudah mulai merasa lelah, namun Aditya mengatakan bahwa hal ini akan segera berakhir. Benar saja, dokter keluar dari ruangan dan mengatakan bahwa Bagram tidak bisa diselamatkan. Saat itu, Aditya mengatakan, bukankah rumah sakit ini dapat mengobati orang mati? Dokter di sana mengatakan, bagaimana bisa orang mati bisa diobati lagi? Saat itulah Aditya mengeluarkan sertifikat kematian tepat ketika sebelum mereka merawat Bagram. Saat itu juga Aditya meminta cek 500 juta rupiah untuk keluarga Bagram. Para dokter itu kemudian memanggil bosnya untuk menemui Aditya. Saat menemui bos dari rumah sakit itu yang bernama Vikas, Aditya meminta cek sebesar 500 juta rupiah dan juga 445 juta rupiah cash. Namun Vikas malah memberikan kode untuk menghajar Aditya. Anak buah Vikas ini justru dibuat KO oleh Aditya. Aditya mengatakan bahwa ingin membayar secara diam-diam atau akan saya buat tempat ini disegel. Dan akhirnya mereka memberikan cek yang diminta. Uang cash dan cek itu diberikan kepada istri Bagram saat itu. Lalu setelah itu, Aditya memberikan wejangan kepada dokter untuk melakukan seperti selayaknya seorang dokter. Keesokan harinya, di rumah sakit itu terdapat masa yang telah diruguhkan oleh rumah sakit itu. Saat Vikas datang dan merasa emosi keluar dari mobilnya, masa mengeroyoknya dan akhirnya Vikas pun mati. Vikas mati saat itu kemudian ayahnya yang bernama Vijay marah. Ia betul-betul murka karena anaknya mati dengan kondisi yang tidak terhormat. Di sana anak buah yang ada di rumah sakit merekomendasikan terkait Aditya dengan melihat CCTV di rumah sakit. Di sisi lain, Sadu yang ada di tempat cukur berpikir apa yang membuat tim kabar ini bersatu. Saat itu, Sadu mendengar orang di sampingnya mengatakan reuni kampus. Dengan sigap, Sadu mengatakan bahwa semua pasti berhubungan dengan sebuah kampus dan mereka adalah satu kampus. Saat itu, Sadu mengetahui bahwa orang-orang kabar ini mereka dulu pernah kuliah di satu kampus. Sadu kembali lagi ke kantor polisi dan saat itu juga Sadu memberitahu atasannya. Namun sayang, atasannya ini kemudian benar-benar mengacuhkan Sadu. Sadu diperintahkan keluar dari ruangan itu dan disuruh membeli gorengan. Vijay kemudian tahu bahwa itu yang dilihatnya adalah Aditya. Ketika di rumah, kemudian ia teringat masa lalunya, di mana saat itu Vijay mempunyai sebuah proyek bangunan yang akan dibangun di sebuah sungai. Aditya adalah orang yang memprotes proyek itu karena akan sangat membahayakan. Aditya protes karena bangunannya akan runtuh dan menewaskan 200 orang. Saat itu Aditya menelepon orang-orang dari petugas yang berwajib untuk mengurus itu semua. Namun saat ditelepon, justru komisaris polisi menolak mereka semuanya. Aditya kemudian membuat dirinya mengajar mereka semua yang ada di ruangan itu. Saat itu, Vijay sudah hampir dibunuh, namun dia meminta maaf, sehingga Aditya pergi. Namun saat itu, Vijay memukul lehernya dengan kampak. Aditya dinyatakan tewas waktu itu. Namun saat ini, Vijay melihat dia langsung di sebuah CCTV. Kemudian Vijay meminta anak buahnya untuk menemukan si Aditya. Di sisi lain, Aditya dan timnya sedang membicarakan target selanjutnya. Saat itu temannya datang dan mengatakan bahwa polisi menunjuk CBI yang bernama Kuldeep untuk menangkap Gabbar. Dia adalah orang yang kuat dan juga orang yang hebat dalam memecahkan kasus. Kuldeep yang ada di kantor polisi
sedang rapat bagaimana masalah tentang kabar ini. Dan saat itu juga kemudian kabar mengirimkan sebuah CD di mana kabar akan membunuh orang lagi di hari Jumat. Saat itu ribetlah masyarakat membicarakan kabar bahwa kabar akan melakukan aksinya lagi. Di sana Kuldep bisa memahami bahwa kabar akan menangkap polisi yang paling korup. Saat itu mereka dipaksa untuk mengatakan itu, dan saat itu juga polisi korup diberitahu bahwa dirinya terancam. Kabar dapat menangkap polisi korup itu dengan memasukkannya ke dalam kotak mayat. Saat Aditya sedang menyiksa polisi korup di sana, ternyata Surti memergoki Aditya. Surti yang mengintip ini ketahuan, dan Surti diceritakanlah semua terkait kabar. Saat itu ada satu orang datang bernama Govin. Di sana, Govin menanyakan bahwa kabar telah berubah seperti pahlawan dan menjadi trending nomor 1. Namun mereka di sana tidak merespon karena mereka di sana mengatakan bahwa ayah Govin masuk peringkat 1 di dalam daftar orang yang korup di daerah itu. Govin saat itu ditanya bagaimana pendapatnya. Ia mengatakan bahwa setiap yang dibunuh mereka semua punya keluarga, dan kita saat ini menjalankan misi tidak memandang keluarganya, tapi memandang kejahatannya. Kabar merasa bangga dan berhasil terkait misinya yang dilakukan oleh Govin. Semua itu juga disaksikan oleh Surti. Di sisi lain, di kantor polisi saat mereka semua sedang rapat, Sadu menyela bahwa kalian tidak bisa mengalahkan kabar karena dia memiliki misinya sendiri. Saat itu awalnya Sadu tetap diremehkan oleh orang lain. Namun kepala CBI ini kemudian ingin mendengarkan Sadu. Dari situ Sadu menjelaskan semua kasus tentang si kabar ini. Sadu mendapatkan apresiasi dari kepala CBI dan dikatakan bahwa dia telah memecahkan kasus ini 90%. Di kampus nasional, polisi CBI bersama Sadu kemudian mendatangi kampus itu. Namun saat mereka dicegat oleh mahasiswa dan dikatakan bahwa preman polisi tidak bisa memasuki kampus ini, akhirnya mereka pergi. Namun saat itu mereka akan menangkap orang-orangnya kabar yang sudah dibuatkan daftarnya oleh Sadu. Di sisi lain, Vijay menangkap para 10 orang jujur di sana. Kemudian Vijay membuat pernyataan kepada mereka bahwa apakah mereka puasa terhadap uang ataukah istri mereka tidak memberikan tuntutan terhadap mereka. Dan saat itu salah satu di antara mereka ditendang dari lantai atas gedung hingga jatuh dan mati. Saat itu juga Sadu diajak duduk bersama satu meja dengan mereka. Sadu menjelaskan bila menjadi kabar saat itu akan mengincar Vijay karena Vijay telah membunuh satu orang pejabat jujur di kota itu. Pastinya kabar akan menghukum si Vijay ini. Di sisi lain, benar saja, kabar dan teman-temannya memang merencanakan pembunuhan untuk Vijay. Di posisi itu mereka semua akan mempersiapkan pembunuhan Vijay saat ulang tahunnya. Polisi yang memahami itu ternyata mereka juga mengawal Vijay. Pesta ulang tahunnya pun digelar. Ternyata saat itu mereka semua menggunakan topeng muka Vijay. Sehingga saat itu terjadilah penculikan dari Vijay. Esoknya di kantor polisi, pengacara menemui polisi untuk meminta izin keluarga menemui para pejabat jujur yang ditangkap. Dan mereka menjenguk para pejabat itu. Saat ketika penjungan keluarga di sebuah ruangan, anak komisaris polisi yang bernama Govin bertemu ibunya. Kepala CBI meminta ibunya Govin untuk meminta Govin berbicara tentang di mana kabar berada. Saat itu ibunya Govin mengatakan, apabila kau memberitahu semuanya, maka pertimbangkanlah kematian ibumu. Saat itu ruangan terdiam akan pertanyaan itu. Kepala CBI mengatakan, kenapa dan bagaimana seorang kabar ini bisa begitu kuat dan memiliki banyak dukungan. Saat itu Surti mengatakan bahwa kabar merupakan orang yang baik dan kabar tidak melakukan ini semua apabila hukum di negara ini tidak lemah. Saat itu mereka menjelaskan apa tujuan dari kabar, bahwa kabar melakukan ini untuk masyarakat kecil yang membutuhkan segalanya. Di sisi lain, kabar alias Aditya yang menangkap Vijay, ia meminta Vijay untuk menelepon 3 orang yang terpandang untuk membantunya. Sambil kabar menginjak foto wajah dari Vijay, Vijay menelpon satu persatu. Yang ditelepon oleh Vijay ini kemudian menolak semua teleponnya. Di situ Vijay marah dan memukul kabar. Namun dengan mudah kabar memukul balik.
Saat itu juga Gabar membunuh Vijay. Keesokan harinya, Aditya alias Gabar ini menyerahkan diri kepada kepala CBI. Di sana Aditya ditangkap oleh kepolisian. Gabar dihukum mati saat itu. Para masyarakat datang untuk menghadiri eksekusinya dan meminta agar Gabar dibebaskan. Namun saat itu, Gabar alias Aditya keluar dari mobil dan menenangkan warga di sana. Para mahasiswa juga mendominasi tempat itu. Gabar mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan maaf kepada orang yang salah dan dia juga tidak memberikan maaf kepada dirinya sendiri. Saat itu para mahasiswa menunjukkan kekuatannya dan Gabar mengatakan bahwa benar kekuatan mahasiswa dan dia bangga kepada kekuatan mahasiswa. Kalian tahu bahwa tidak semua mahasiswa bisa menjadi petugas pemerintah, tapi setiap petugas pemerintah adalah mahasiswa. Jangan coba-coba ingin mengetahui masa depan kalian, tapi mulai goyahkanlah orang-orang yang korup dan katakan cukup kalian harus memilih arah negara ini akan kemana, karena kalian adalah masa depan India. Siapapun yang membuat perubahan, maka disebut Gabar. Film ini ditutup dengan hukuman gantung untuk Gabar, dan film pun berakhir. Film-film Akshay Kumar ini kebanyakan bagus-bagus banget ya, dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita tidak akan pernah salah selama selalu berpegang kepada kebenaran. Selalu berbuat baiklah kepada seseorang. Jika kita mau kebaikan itu akan kembali kepada kita. Itu dia alur cerita dari film Gabar Is Back. Nah, kira-kira apa nih pelajaran yang kamu bisa ambil dari film ini? Silahkan komen di bawah ya. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.